Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel saya dan yang telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah mistis. Oke, jadi cerita ini saya dapat dari teman kerja saya, Parta ya. Jadi terima kasih buat Parta yang sudah membagikan sebuah cerita mistis ya yang dialami di perkampungannya ya. Dan oke, tanpa basa-basi langsung saja saya akan memulai cerita kisah mistisnya. Jadi cerita ini kita awali dari seorang pedagang kelontong. Kita sebut saja namanya si Bang Udin. Jadi hari sudah menunjukkan pukul 8.30 ya. Si Bang Udin sedang menata dagangannya yang sudah seharian berjualan. Sambil si Bang Udin berkata, "Alhamdulillah sekarang dagangannya laris manis." Ya, jadi suasana malam itu sedikit berbeda dirasakan sama Bang Udin dari malam-malam sebelumnya. Yang malam-malam sebelumnya itu jalanan terlihat sedikit ramai dan saat itu jalanan sedang sepi. Pokoknya bedalah dari biasanya. Oke, di sini Bang Udin mulai menata dagangannya, ya udah mulai merapikan nih ceritanya, udah mau tutup lah gitu kan, karena si Bang Udin ini belum pernah buka sampai di jam 8 ke atas ya. Oke, jadi kembalilah si Bang Udin ini menata dagangannya karena sudah mau malam dan si Bang Udin ini mau tutup. Nah, tiba-tiba nih terdengar nih dari kejauhan suara lengkingan motor dan datang tepat berhenti di depan warungnya si Bang Udin. Nah, si pengendara ini memakai sebuah jaket kulit sedikit lusuh dengan helm full face ya, tidak kelihatan jadi wajahnya ini, dan helmnya ini sedikit penyok di sampingnya ya. Nah, si Bang Udin ini masih nih nata-nata, karena kalau yang pembeli di desa di warung kelontong itu kan biasanya dia langsung masuk kalau dia mau membeli sesuatu nih. Nah, si Bang Udin ini masih tetap dia ngerapiin barangannya, dagangannya ini, dan karena dirasa sudah agak lumayan lama ya si pengendara ini tidak turun dari motornya, Bang Udin datang nih nyamperin si pengendara ini. Nah, si Bang Udin ini nanya nih, "Mas, mau beli apa mas?" Nah, setelah si Bang Udin menanyakan pertanyaan seperti itu, si pengendara ini tidak menjawab pertanyaan dari si Bang Udin. Tetapi si pengendara ini menunjuk ke sebuah rak yang dimana itu adalah rak tepat untuk botol bensin si Bang Udin ya. Nah, si Bang Udin ini ngeh nih kalau si pengendara ini mau membeli sebotol bensin. Nah, si Bang Udin ini nanya nih, karena di rak bensin ini kan ada nih yang 1 liter, 2 liter, 2,5 liter seperti itu. Nah, si Bang Udin nanya, "Mas, mau yang berapa liter mas?" Nah, si pengendara ini tidak menjawab nih, tidak nyautin dari pertanyaan si Bang Udin. Tapi dia nunjuk lagi nih, nunjuk ke sebuah botol yang isiannya 2 liter. Nah, jadi si Bang Udin ini langsung ngambil botol 2 liter itu tanpa berpikir yang aneh-aneh lah seperti itu. Langsung dia tuangin ke tangki si pengendara ini. Nah, setelah selesai si Bang Udin nuangin bensin ke tangki ini, si Bang Udin ngomong nih, "Mas, totalnya 9.000. Nah, jadi si pengendara ini tiba-tiba, kalian tahu apa yang dia bilang? Wah, ini nih kalau menurut saya ini yang paling poin nih yang sangat mendebarkan adalah seperti itu. Nah, si pengendara ini bilang, "Kepala saja saya tidak punya, apalagi uang." Nah, sontak nih membuat si Bang Udin ini kaget, tapi masih masih nggak ngeh nih, dikiranya si pengendara ini hanya bercanda seperti itu. Nah, setelah selesai si pengendara yang ngomong ini, nah dia bukalah helm itu, helm yang full face itu pelan-pelan, dan nggak nampak sama sekali kepalanya nih, nggak ada kepalanya, kayak orang pakai topi aja itu helmnya itu. Nah, si Bang Udin nih langsung matanya melotot, kakinya gemeteran, hingga akhirnya si Bang Udin nih pingsan. Suara yang kedengaran dari dalam warung yang kebetulan ada istrinya si Bang Udin. Istrinya Bang Udin nih
langsung nih keluar dari dalam warungnya, nyamperin si Bang Udin yang sudah tergeletak pingsan di sebelah rak bensin botol ecerannya dia, dan menggoyang-goyangkan membangun-bangunkan Bang Udin. Bang, bangun bang, bang, bangun bang. Nah, si Bang Udin ini masih belum bangun hingga akhirnya beberapa saat kemudian si Bang Udin terbangun dan sambil bilang, hantu, hantu, hantu. Nah, si istrinya Bang Udin ini uh, masih kelihatan bingung karena nggak percaya, dia nggak melihat ada hantu gitu kan. Nah, jadi si istrinya ini kembali nih nanya, nah ada hantu, nggak ada hantu bang, kata dia. Nah, Bang Udin ini ceritalah ke istrinya nih kalau barusan ada seorang pengendara yang beli bensin tetapi dia tidak ada kepala. Oke, jadi scan berlanjut ke esok harinya. Nah, jadi si Bang Udin ini warungnya nih masih buka seperti biasa. Tapi yang jualin ini istrinya nih, karena si Bang Udin sendiri masih shock, masih kaget dong dengan apa yang dia alamin tadi malam ya. Nah, datang tuh si Pak RT untuk membeli sesuatu lah seperti itu. Nah, si Pak RT belanja sambil melihat si Bang Udin yang sedang bengong duduk di sebuah teras warungnya. Nah, si Pak RT tanya nih sama istrinya Bang Udin, kenapa si Udin tuh? Nah, si Pak RT nanya seperti itu. Nah, istrinya tuh bilang nih ke Pak RT, Pak RT, tadi malam si Bang Udin ngalamin kejadian yang aneh. Nah, si istrinya tuh bilang seperti itu nih. Nah, lalu si Pak RT ini datang dong, nyamperin si Bang Udin dan untuk bertanya kejadian apa yang dia alamin. Nah, sampai si Bang Udin nih cerita nih kalau tadi malam dia ngalamin kejadian ada seorang pengendara sepeda motor yang membeli bensin tapi tanpa kepala. Nah, si Pak RT ini dia tidak kaget, tapi dia hanya mengangguk dan dia bilang itu pasti arwahnya si Joni. Jadi kata Pak RT itu sekitar 15 tahun yang lalu ada seorang remaja yang sebetulnya namanya si Joni ya. Si Joni ini suka banget nih kebut-kebutan di jalan, sama dia juga sering ngelakuin kayak balap liar gitu. Nah, jadi suatu malam hari nih si Joni ini mau kembali nih dia ngelakuin balapan liar nih. Nah, jadi pas balapan liar ini si Joni ini ngebut sekali, ngebut. Nah, dia nggak lihat nih kalau tikungan itu ada mobil truk yang dari lawan arah nih. Nah, tiba-tiba pas dia ngebut ini bersenggolan satu motornya dia sama si truknya nih. Nah, hingga akhirnya si John ini terguling, terpental jauh saking ngebutnya. Nah, setelah itu kejadian ini baru diketahui sama warga sekitar besok paginya nih. Nah, jadi besok paginya ini warga nih melihat nih ada sebuah motor tergeletak dan sebuah mayat ya. Nah, jadi mayat ini sudah nggak ada kepalanya nih. Entah kepalanya kemana ya, karena di pinggir jalan itu ada sebuah kayak parit, kayak sungai seperti itu. Nah, jadi warga nih masih nggak ngeh nih, siapa nih yang kecelakaan nih. Nah, jadi ada nih datang lagi satu remaja ya untuk melihat kejadiannya juga. Nah, si remaja bilang ini kalau motor ini punya temannya yang bernama si Joni. Nah, saat ini ternyata si Joni dan warga sekitar berusaha tuh nyari potongan-potongan kepalanya ini, hingga akhirnya warga tidak menemukan di mana kepalanya. Nah, hingga akhirnya si warga ini menggotong mayatnya si Joni ini dan langsung menguburkannya tanpa kepala. Jadi Pak RT cerita seperti itu ke si Bang Udin ya. Jadi si Bang Udin ini baru dia ngerti kalau yang dialami atau si pengendara tadi malam itu adalah arwahnya si Joni. Nah, jadi setelah kejadian itu nih, si Bang Udin ini buka warungnya nih dari pagi dan nutupnya itu mentok sampai jam 6 dan nggak berani lagi buka lewat dari jam 6. Setelah selesai Pak RT cerita seperti ke Bang Udin, si Bang Udin jadi tahu nih kalau tadi malam yang dia temui itu adalah arwahnya si Joni. Nah, setelah itu si Bang Udin nih dia sekarang kalau nutup warungnya itu di jam 6 sore. Dia nggak berani dong lagi
lewat dari jam 6 karena dia udah ngalami seperti dia takut nanti kalau sewaktu-waktu si arwahnya si Joni itu datang untuk membeli bensinnya dia. Itu saja cerita mistis kali ini yang diceritakan dari teman saya ya. Nah, jadi gimana nih menurut kalian, apakah ceritanya kurang mistis atau bagaimana? Kalian bisa tulis di komen ya. Dan jika kalian juga punya sebuah pengalaman yang mistis, kalian bisa berbagi ke kami ya. Nanti kirim ceritanya ke WA admin kami ya. Nanti saya tulis nomornya di kolom komentar. Oke, jika kalian suka dengan cerita mistis kali ini, jangan lupa kalian untuk dukung channel ini dengan klik like, share, dan subscribe. Karena dukungan kalian akan membuat kita akan terus bersemangat lagi untuk membuat konten-konten mistis tentunya di lain waktu. Oke, terima kasih.